Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang saya hormati, yang saya muliakan dan saya banggakan, akhuna Mas Salim CPM. Nama antum lengkapnya siapa? Mas Slamet Nur Salim, ya, pemilik CPM. Demikian juga kepada ikhwah dan akhwat yang semoga semua kita yang hadir di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kesibukan yang kita jalankan dalam hari-hari ini masih kita sempatkan untuk menuntut ilmu, untuk talabul ilmi, yang mana ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Setiap muslim-muslimah pun mempelajari, memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak salah dalam beradab kepada orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna, orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya. Maka pada pertemuan kali ini kita pahami bersama, kita pelajari bersama. Yang pertama, adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-inqiyadut tam wa ta'atul mutlaqah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk secara sempurna, taat secara mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nur ayat ke-52 Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu, orang yang beruntung. Berarti di sini kabar dari Allah tentang orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kabar-kabar yang semacam ini adalah perintah buat kita untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sukses. Apa orang yang sukses? Disebutkan di ayat surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dan mereka itulah kemenangan yang agung. Kemenangan sejati itu bukan kita sukses itu punya kemewahan di dunia. Bukan itu yang sejati. Memang itu sukses, tapi enggak sejati. Karena kekayaan yang memberi Allah, kemiskinan yang menguji Allah. Sukses itu tak kalah kaki kita menginjakkan ke dalam surga, tidak dapat siksa neraka. Itu sukses yang sejati. Kalau ada orang mengatakan saya taat pada Allah, nggak pada Rasul, kajian saya tentang Al-Quran saja, nggak ada hadis-hadis Nabi, dusta. Rasul, supaya kita masuk surga. Nabi SAW sendiri mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali apa? Yang enggan. Ada umat Islam tapi benar-benar nggak mau masuk surga. Ayo diseret-seret, enggak mau surga. Ada. Sekarang juga masih ada orang-orang juga nggak mau diajak ke dalam kebaikan, melek, berilmu, ayo belajar. Jangan. Saya bersabar dengan kebodohan. Saya mencukupkan diri, saya qanaah kok. Nanti kalau saya pintar saya nggak tawadhu. Subhanallah. Ini waswas setan. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang nggak mau masuk surga? Kok ada umat Islam loh, bukan umat kafir, tapi nggak mau masuk surga. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, yang bermaksiat kepadaku maka dia orang yang enggan. Taat kepada Nabi tidak kita
dari penampilan kita, dari ibadah kita, dari muamalah kita. Taat kepada Nabi apa tidak, kita tanya pada diri sendiri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara adab kepada Nabi SAW adalah tasdiqun Nabi SAW fima akhbara bihi. Membenarkan Nabi terhadap kabar-kabar yang beliau bawa min umuril ghaib, terutama dari perkara-perkara yang ghaib. Karena orang kadang percaya dengan perkara yang nampak, adab-adab. Tapi kalau perkara ghaib, mereka banyak nggak percaya. Di antara usul iman, pokok keimanan kita adalah at-tasdiqul jazim bikulli ma akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus membenarkan secara utuh dengan apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena yang keluar dari lisan Nabi semuanya hak. Allah mengatakan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak ngomong dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka tak kala Abdullah bin Amr bin As, beliau sudah lama nggak nulis. Kan beliau salah satu sahabat Nabi, hafalannya kuat, semangatnya hebat, dan suka menulis hadis-hadis Nabi. Pas menulis, ada orang kafir-kafir Quraisy melihat, ngapain antum? Nulis ucapan Nabi. Muhammad itu manusia biasa, kadang ridho, kadang suka, kadang marah, kadang enggak. Sudah tinggalkan, tidak nulis agak lama. Kemudian ngomong Nabi, saya sudah lama enggak nulis. Kenapa? Karena orang kafir ngomong gini gitu. Uktub, tulis. Fawalladhi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya, ma yakhruj minhu ilal haq, tidak keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, tidak ada yang hafalannya lebih banyak daripadaku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Dia nulis, saya enggak. Tapi riwayatnya sedikit karena beliau sibuk qiyamul lail dari habis isya sampai menjelang subuh, dan sibuk puasa Daud sampai kurus kerontang, tipis sampai kering. Di masa tuanya beliau menyesal karena Nabi menasihati jangan seperti itu. Sunnah diamalkan, tapi jangan sampai kita berlebihan. Ya. Maka Allah mengatakan di dalam surat Hud ayat 49, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itu dari berita-berita yang gaib kami wahyukan kepada Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka. Kamu dan kamu enggak tahu min qabli hada, sebelum ini. Fasbir, maka sabar. Mendakwahkan ilmu sabar. Menyampaikan sesuatu yang gaib sabar. Innal aqibata lil muttaqin. Karena kesudahan itu hanya orang-orang yang bertakwa. Kalau kita membenarkan berita yang gaib, jadi orang hebat. Di zaman Nabi, waktu beliau ditinggal mati Khadijah, ditinggal mati pamannya Abu Thalib, sampai dikenal tahun itu tahun apa? Amul Huzn, tahun kesedihan. Seorang yang menemani, seorang yang memotivasi di rumahnya nggak ada. Seorang yang membela, seorang yang mendukung di luar rumahnya sudah nggak ada. Nabi sangat sedih dalam kondisi diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Allah memberikan hiburan, yaitu namanya apa? Apa hiburannya? Oh, sejarah Nabi nggak tahu. Cintanya ini bener gak ini? Isra Mi'raj. Perkara Isra Mi'raj itu perkara yang amat sangat luar biasa. Kalau digali kajian 2 jam mungkin nggak cukup. Dari pelajaran keutamaan tentang Isra dan Mi'raj. Ya, tak kala Isra Mi'raj itu Nabi sudah selesai, pulang ke rumahnya, banyak sahabat-sahabat murtad. Jadi namanya bukan sahabat lagi. Orang Islam menemani Nabi sahabat, tapi kalau meninggalnya dalam kondisi kafir sudah nggak sahabat, dia murtad. Orang-orang kafir datangi Abu Bakar. Halaka ila sahibika yaz'umu uzriya bihil lailah bi ila Baitul Maqdis. Abu Bakar, kamu percaya nggak? Kalau temanmu itu ngomong tadi malam itu Isra Mi'raj, ya. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Padahal waktu itu perjalanan paling cepat 1 bulan, kadang 1 bulan lebih. Naik onta, ya, naik kuda 1 bulan, naik onta 1 bulan lebih. Itu kok
nggak sampai 1 malam. Habis itu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Padahal kita ke langit pertama belum ada manusia ceritanya. Ke bulan aja yang asli belum ada, apalagi sampai ke langit pertama. Ini ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Dan sebelum subuh dia mengatakan, maka Abu Bakar tanya, emang dia ngomong itu? Iya. La in qala dzalika laqad shadaq. Kalau beliau ngomong itu benar. Hei Abu Bakar, atusaddiqu annahu dhahaba laila ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbiha? Engkau tetap benarkan beliau ini pergi malam tadi ke Baitul Maqdis, bahkan sampai langit, belum subuh sudah nyampe sini. Kata Abu Bakar, na'am, inni la usaddiqu, saya akan tetap membenarkan. Fima ab'adu min dzalik, meskipun itu hal yang lebih aneh, lebih mustahil lagi. Usaddiqu bi khabari sama ghutwatan wa ruhatan, saya akan membenarkan berita langit pagi atau sore hari. Baru Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar, karena banyak yang murtad. Murtad itu banyak 2 kali. Pertama kejadian Isra Mi'raj, yang kedua meninggalnya Nabi. Tapi Abu Bakar menunjukkan tentang keimanan, ya, membenarkan tentang berita gaib. Ini ya jamaah berat. Kalau kita di zaman itu murtad enggak ya? Kita zaman sekarang itu yang ada pesawat hebat, kalau ada orang bilang, "Mas, saya baru dari Amerika," cengling, oh sudah. Dan saya cengling, sudah jin lagi. Percaya enggak? Enggak percaya. Tapi kalau Nabi, ya enggak tahu juga. Di zaman itu orang enggak kepikiran namanya pesawat, enggak kepikiran namanya kereta. Lah kok tiba-tiba 1 malam bisa 2 kali perjalanan, hebat. Maka yang murtad banyak. Jadi kalau ada orang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dalam kondisi murtad, itu bukan sahabat. Nah, yang namanya murtadin. Ya. Ini jemaah, ya, kita berusaha untuk membenarkan kabar-kabarnya, meskipun kabar itu nggak masuk akal. Seperti malaikat maut dipukul oleh Nabi Musa, matanya keluar. Benarkan. Seperti berita-berita tentang jumlah malaikat yang begitu banyak di jaga neraka jahanam itu banyak. Yang narik talinya itu 4 miliar. Ya kita benarkan. Karena kita nggak tahu. Dan itu termasuk keimanan. Ya. Itu yang kedua, membenarkan semua kabar, ya, dari Nabi SAW. Yang ketiga, ittiba'un nabi fi jami'il aqwal wal af'al. Mengikuti Nabi, meneladani Nabi di seluruh ucapan dan perbuatan. Karena ini jujur, kita kalau mengatakan cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah mengatakan, "Qul, katakan Muhammad kepada mereka orang-orang kafir atau orang mengaku cinta kepada Allah, orang Yahudi, Nasrani, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Cara ibadahku ikuti, tata cara muamalahku ikuti, tata cara bagaimana aku berbuat ikuti. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim." Jadi orang Yahudi mengatakan, "Nahnu abna'ullah," kita ini anak-anak Allah. "Nahnu ahibbullah," kita ini kekasih Allah. Tapi enggak ngikutin Nabi, dusta, gombal. Dan orang sekarang gitu juga. Saya cinta kepada Nabi, sirah Nabi nggak pernah tahu, sunnah Nabi ya nggak pernah ngerti. Bahkan ada orang yang amalkan sunnah, jenggotan kambing malah dihina. Ini bahaya. Jadi kalau kita beradab kepada Rasul, harus mengikuti sunnah Rasul, ya, harus mengikuti sunnah Rasul. Allah mengatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan taatilah oleh kalian Rasul, niscaya kalian akan dirahmati. Al-Imam Bukhari, ya, membawakan sebuah hadis perintah Nabi untuk sholat seperti Nabi persis. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Sebagian orang malah melecehkan hadis ini. Sallu kama ra'aitu muni ya usolli fardol. Itu main-main. Padahal ini menunjukkan sholat kita ini harus, kan syarat ibadah harus 2. Pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai contoh Rasul.
Kalau ikhlas masalah hati, kita nggak bisa menghukumi orang lain. Tapi kita hanya menghukumi yang masalah sama nggak. Cara meletakkan tangan itu kan ada 3. 1 di sini, di pas sini. Yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Dan itu meletakkannya di atas dada. Dalil-dalil yang sahih. Kecuali Imam Malik yang membawakan boleh di bawah dada, yaitu di atas pusar. Ya, tapi ada orang Allahu Akbar di sini. Itu gak ada dalil di lembeng sini. Allahu Akbar itu gak ada. Nah, kita kan menghukumi secara zahir. Nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla bisair. Zahirnya dia enggak sesuai Nabi, mardud. Gitu. Jadi ruku itu ada berapa gerakan. Istiftah ada berapa bacaan. Itu kalau enggak sesuai dari Nabi, mardud. Karena syarat amalan seorang itu diterima setelah dia muslim, ikhlas karena Allah, semata-mata untuk Allah, dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Maka benar Nabi mengatakan, ada di antara umatku sholat 60 tahun nggak dapat pahala sama sekali. Mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak sesuai dengan contoh Nabi, mungkin dua-duanya. Sombong terus, sholatnya asal-asalan, Allahu Akbar, wallahi nggak diterima. Karena apa? Sekarang sudah ditulis oleh para ulama sifat sholat Nabi. Syekh Jibrin punya, Syekh Albani punya, Syekh bin Bas punya, Syekh Utsaimin punya, Syekh siapa kemarin saya baca? Saya Al-Syekh juga punya. Saya membaca sampai berapa kitab itu sifat sholat Nabi. Perbedaan sedikit dalam tasihih, tad'if dalam masalah hadis. Tapi intinya gerakannya seperti itu, bacanya seperti itu. Sampai Syekh Albani nulis kitab itu 5 jilid tebal-tebal, 1 jilidnya 300-400 halaman. Aslu sifat sholat Nabi dari awal sampai akhir dengan dalil dan ikhtilafat para ulama. Mantep, jangan baca itu gak rampung. Iya, tebal dan itu Masya Allah perkaranya dipaparkan secara detail. Ya kita tinggal baca, kita tinggal ngikuti. Kalau nggak bisa sekarang udah diringkas, ringkasannya udah ditalkhis lagi, diringkas lagi. Ya. Masalah haji, Nabi juga memerintahkan kita ngikuti Nabi. Nggak boleh pakai cara sendiri. Kata Nabi, la ta'khudu manasikakum fa inni la adri la'alli la hujju ba'du hajjati hadi. Ikuti manasik haji kepadaku. Ikuti contoh, lihat ini. Karena saya nggak tahu tahun depan saya masih haji apa enggak. Ternyata Nabi wafat. Lah, orang-orang yang sekarang jelas banyak sekali menyelisih Nabi hajinya. Umroh menyelisih Nabi banyak. Walaupun saya belum pernah haji, tapi saya melihat di video, melihat keterangan para ulama, di antara kesalahan yang banyak dilakukan jamaah haji adalah jamaah haji dari Indonesia. Datang bawa 1 koper rokok. Sampai sana kalau ada perempuan cantik, uai. Kemudian kalau dia tawaf atau dia sa'i, hubul waton minal iman, hubul waton, kesalahan banyak. Kalau mandi gak pakai aturan. Itu ditulis oleh para ulama. Jamaah haji Indonesia itu banyak, tapi juga banyak kesalahannya. Alhamdulillah banyak ustadz-ustadz kita disuruh ngisi di Masjid Nabawi. Karena kesalahan eman-eman. Ngeluarin uang, ngeluarin tenaga. Ternyata hajinya mardud kan eman-eman. Ya. Ini jamaah. Akan Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, ajma'al muslim ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'a liqaulin ahadin. Semua kaum muslimin sepakat, barang siapa yang sudah jelas kalau itu sunnah Nabi, maka tidak halal baginya untuk mengikuti ucapan orang lain. Harus mengikuti ucapan Nabi. Kan kalau ada orang itu yang nggak mau mengikuti Nabi, ada dalil jelas, misalnya korban untuk sapi maksimal 7, untuk onta 7. Nah, saya kan orang alim, saya mau ijtihad, bolehlah orang 15 biar sapinya gede. Ini jelas nggak mengikuti Nabi. Berarti dia nggak beradab dengan Nabi, ya. Dan ini orang yang berbahaya semacam ini. Maka Nabi kalau sudah menjelaskan sunnahnya, nggak mau menjalankan, maka bukan golongan Islam. Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang nggak mau, orang yang nggak senang dengan sunnahku bukan golonganku. Sudah jelas dalilnya, malah diselisih. Ini Nabi mengucapkan ini karena ada 3 orang, ya.
pingin sholat terus, nggak mau puasa. Nggak mau apa namanya? Nggak mau tidur. Jadi malamnya sholat terus nggak mau tidur. Yang kedua, pingin puasa terus, nggak mau buka. Pokoknya tiap hari puasa nyambung terus. Yang ketiga, pingin ibadah fokus, nggak mau nikah. Padahal itu sahabat-sahabat besar. Mikdad, Ibnul Aswad, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Darda, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi apa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Nabi mengatakan, antumul ladina taqulu kada wa kada. Kalian yang ngomong ini. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang benci sunahku bukan golonganku. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa. Saya sholat juga saya tidur. Saya puasa juga saya berbuka. Puasa enggak. Dan saya menikahi wanita. Yang belum nikah hendang nikah. Yang nikah dijaga. Ya, yang belum puasa, tapi jangan ngedur. Ini jamaah ya. Padahal sahabat Nabi keras. Tak kalah kesalahan penyelisihnya. Ini masalah manhaj, masalah akidah. Yang keempat, di antara kita beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ijtinabu ma nuhiya anhun Nabi, menjauhi segala yang Rasul larang, baik yang perkara besar ataupun perkara kecil, baik itu yang kita senang ataupun yang kita benci, ya. Karena Allah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk taat kepada Rasul dan melarang untuk menyelisih Rasul. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 115 yang sering disampaikan oleh para ulama, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dia mengetahui dalil, mengetahui petunjuk, mengetahui keterangan, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin zaman dulu, jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia tersesat. Setelah itu wa nuslihi jahannam, kami masukkan nanti ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan jahanam itu tempat yang paling jelek. Jadi kalau kita tahu itu sunnah Nabi, amalkan. Kalau itu pemahaman sahabat, ijma'nya amalkan. Jangan tinggalkan. Kalau orang itu dia nggak mau mengikuti kebenaran, Allah biarkan itu sekar-karmu. Kayak kita, ada orang tua melihat anaknya kok beler, wis leh, karmu nggak usah balik, nggak usah mandi, nggak usah sholat, nggak usah pakai baju, wis udah ning dalan nggak apa-apa. Dan banyak yang kejadian semacam itu. Hanya kalau dilulu itu jangan, oh enggak apa-apa, ya. Ini saya buat status bagus ya, ucapannya beberapa ulama, di antara Malik bin Dinar, di antara siapa saya bawakan ya. Ini di antaranya ucapannya salah seorang ulama, min alamati i'radillah anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la yani. Di antara Allah itu berpaling kepada hamba, Allah jadikan kesibukannya tidak manfaat, tidak urusan dunia atau akhirat, enggak manfaat sama sekali. Jangan sampai kita seperti itu, dan itu bahaya. Jadi ujian yang paling besar itu bukan kemiskinan, ujian paling besar bukan rasa sakit, ujian paling besar bukan nggak punya anak atau nggak punya pasangan, tapi kita sudah nggak ada keinginan untuk ibadah kepada Allah, tidak ada merasa kelezatan ibadah kepada Allah, merasa sholat terpaksa, ngaji terpaksa, ya, semuanya terpaksa yang baik-baik, sedangkan yang jelek justru menikmati, nonton yang haram, dengar yang haram, barang yang haram. Ini bahaya. Itu tanda Allah berpaling pada kita. Kalau berpaling, ya nggak akan ada yang bisa mengunjukinya, ya. Maka apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dilarang jauhi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dilarang Rasul hindari, ya. Karena memang ada orang-orang itu yang mereka nggak mau justru, ya. Sejelas itu larangan Nabi malah diterjang, itu perintah Nabi malah ditinggalkan, ya. Yang kelima, di antara adab kita kepada Rasul adalah mendahulukan ucapannya di atas ucapan seluruh makhluk. Meskipun itu guru kita.
Meskipun itu ketua kita, meskipun itu bos kita, kalau menyelisih ucapan Rasul, gak boleh kita mendahului. Ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Hujurat ayat pertama. Wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Kalian tidak boleh mendahului dari apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah ucapkan. Wattaqullah, takullah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, la taqulu khilafal kitabi wa sunnah. Jangan kalian mengatakan sesuatu ucapan yang menyelisih Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, alla yataqaddama baina yadayhi bi amrin wala nahyin wala idnin wala tasarrufin hatta ya'mur wa huwa ya'zan. Maksudnya, kita tidak boleh mendahului ucapan Allah, ucapan Rasulullah, apakah itu perintah atau larangan, apakah izin atau melakukan sesuatu sampai ada perintah dan kita diizinkan. Bahkan kita nggak boleh mendahului atau mengalahkan ucapan Allah dan Rasulnya dibandingkan ucapan sahabat. Rasul dulu hajinya berapa kali sih? Berapa kali hajinya? Haji wada cuma sekali. Tapi Nabi menyuruh kepada para sahabat kalau haji tamattu. Tamattu itu haji yang kita nanti nggak usah bawa hadyu. Kemudian nanti selesai kita bisa tahallul, bisa seneng-seneng. Bukan tamattu tangi mangan turu, bukan. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas paham perintah Nabi. Kemudian menyampaikan kepada para umat, yaitu sebagian. Bukhari Muslim menyebutkan sebuah hadis dari Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian itu enggak akan sempurna imannya sampai menjadikan aku lebih dicintai daripada dirinya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia. Umar ngomong, Nabi, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari seluruh makhluk kecuali diriku sendiri. Lah, enggak Umar, imanmu enggak sempurna. Loh, gimana Nabi? Sehingga kau mencintaiku lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Al-an ya Rasulullah, engkau adalah yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri dan orang lain. Al-an, sekarang Umar, imanmu benar, imanmu sempurna. Dan ini berat ya ikhwah, amat sangat berat. Dulu Khubayb, kenal gak Khubayb bin Al-Arq yang mau dipancung? Tahu gak kisahnya? Gak tahu. Beliau ini salah satu qurra yang dikirim oleh Nabi waktu diminta itu. Semuanya dipanah habis, tinggal 3 orang. 2 orang dibuang dan tinggal dia akhirnya mau dipancung. Dia minta, saya mau sholat dulu 2 rakaat. Dan dia orang yang pertama kali mengajarkan sunnah sholat 2 rakaat sebelum dipancung. Setelah sholat dia dikasih tawaran sama orang-orang kafir Quraisy. Hei Khubayb, mau nggak seandainya Muhammad menggantikan posisimu? Khubayb mengatakan, sebenarnya ya saya kalau nggak khawatir kalian menyangka saya takut mati, saya sholatnya mau tak lamakan. Tapi saya khawatir kalian menyangka aku takut mati. Orang-orang, dengarkan ucapan saya. Andaikan Muhammad tertusuk duri, itu saya enggak ridho. Apalagi Muhammad di sini dan saya enak-enak dengan anak istri, enggak. Lebih baik saya dipenggal berkali-kali, saya dipanah berkali-kali. Muhammad dalam kondisi selamat. Kecintaannya luar biasa. Tidak mau Nabi tertusuk. Seperti Abu Ubaidah ibnu Jarrah yang menggigit, Nabi? Nabi itu pernah perang, kena pukulan orang, sedangkan beliau bawa baju besi, sampai ada 1 biji besi masuk ke giginya. Kalau diambil kesakitan Nabi, sampai Abu Ubaidah, saya yang akan ngambilnya, pakai gigi, kemudian lepas 1, ngambil satunya lepas, jadi giginya 2 hilang. Abu Bakar mengatakan, sahabat Nabi yang paling ganteng tapi nggak punya gigi depan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka nggak mau Nabi itu kesakitan. Mereka nggak mau Nabi itu terluka. Mereka nggak mau Nabi itu sedih. Orang sekarang sudah nggak bisa ngamalkan sunnah,
Ngaji malas, sholat ogah, orang amalkan sunnah dicaci, dimaki. Ini ngeri orang zaman sekarang ya. Itu bahaya. Kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasul benar, kita itu rasa lazat, baca Al-Quran nikmat, dengar hadis nikmat, kajian nikmat, berbuat baik nikmat. Karena Nabi mengatakan salasun, ada 3 tanda. Man kunna fihi wajada halawatul iman. Kalau orang ada padanya merasakan manisnya iman. Iman itu manis sekali. Di antaranya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dijadikan orang yang paling dicintai. Dijadikan yang paling dicintai daripada selainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan orang tidak saling mencintai kecuali karena Allah. Wa an yukraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan dia membenci kembali kepada kekufuran masa jahiliyah, masa bodoh, sebagaimana dia kembali nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Dan Abdullah bin Mas'ud membawakan hadis Nabi, al-mar'u man ahab. Seorang itu nanti dia akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Yang senang artis Korea ya bareng artis Korea. Yang senang dangdutan ya bersama artis dangdutan. Yang senang nge-game yang bersama dengan pemain-pemain game. Yang senang riba ya bersama dengan orang ahli riba. Dan itu bahaya ya ikhwan. Sampai saya dengar langsung di suatu acara, saya nggak apa-apa masuk neraka, saya akan reuni. Itu ada orang ngomong seperti subhanallah. Padahal kalau dia mau dibakar cuma 5 menit aja api dunia, betah loh dia. Kok sombongnya luar biasa. Ucapan yang semacam itu tuh lebih besar dosanya daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Apalagi keyakinan. Ya. Yang ketujuh, adab kita kepada Nabi SAW adalah bersolawat kepadanya. Banyak-banyak membaca solawat Nabi. Karena Allah, malaikatnya, mereka bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka solawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita doa itu diperintahkan untuk salat kepada Nabi. Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian doa, falyabda bi tahmidillah. Kita muji nama Allah. Kemudian wasana alaih, menyanjung Allah. Summal yusalli ala nabi, kemudian salat kepada Nabi. Summal yad'u ba'du bima syaa. Jadi kalau mau doa itu minta apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Al-Qudus. Ucapkan nama-nama Allah. Kemudian setelah itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian minta, ya Allah berikan saya istri yang cantik, yang baik, yang nurut. Gitu. Bahkan dalam riwayat atau Brani mengatakan ad-du'a mahjubun hatta yusalli da'i ala nabi. Doa itu dihalangi oleh Allah, terhalang sampai yang berdoa membaca salawat kepada Nabi. Kalau dia nggak mau bersolawat, bakhil, bahkan celaka kehidupan dia. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka seorang kalau disebut namaku, nama Muhammad nggak solawat, Rasul nggak solawat, Nabi nggak solawat, ya itu orang celaka. Dan banyak sekali tentang keutamaan solawat. Tapi ingat, solawat yang diajarkan Nabi satu, tidak pakai musik, tidak pakai joget. Yang kedua, solawat terbaik adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau misalnya saya ngomong seperti ini, apakah ini selawat apa enggak? Misalnya sampean sering dengar apa ucapan? Ada ucapan kayak selawat tapi enggak selawat. Kafir dewi radikat. Salawat apa? Salawat itu memuji Allah, memuji Rasul. Itu salawat. Itu salah memahami. Seperti apa? Qasidahan, Nasariyah. Itu salawat apa? Jadi salawat itu ada kata sallu alaihi wa sallama taslima.
Makanya kalau sholat yang benar, kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan sejatinya yang paling banyak bersalawat itu orang yang membaca hadis. Dia akan ketemu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang menyelesaikan Sahih Bukhari cuma 2 hari, 3 hari. Sahih Bukhari itu ada 70.000. Otomatis salawatnya berapa? Lebih daripada 70.000. Paham? Jadi kalau salawat dikatakan breng tak, ber, wah rusak. Perhatikan, tidak ada satupun dalil Nabi senang musik. Bahkan Nabi membenci musik. Seruling itu Nabi menutupi telinganya. Abdullah bin Umar demikian. Bahkan para ulama, musik itu yurithun nifaq, mewariskan kemunafikan. Musik, kemudian khamr, itu pikiran orang tentang wanita dan pinginnya berzina, pinginnya berbuat dosa. Dan tidak akan terkumpul di hati seseorang muslim, seorang mukmin antara musik dan Al-Quran. Kalau dia senang musik, Al-Qurannya pasti kalah. Pasti. Ya, tapi kalau dengan mantan penyanyi enggak apa-apa, jadi ahli Al-Quran daripada mantan qori jadi goyang ngebor. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Yang kedelapan, di antara kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukhalifuhu, tidak menyelisihi perintah Nabi. Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hati-hatilah orang yang menyelisih perintah Nabi, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah ngomong, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi illa alimtu bihi. Aku tidak mau meninggalkan sesuatu yang Rasulullah amalkan kecuali aku mengetahui Rasulullah meninggalkan. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azigha. Aku khawatir kalau aku meninggalkan yang dilakukan Nabi, itu aku tinggalkan, maka aku jadi tersesat. Ini perhatikan jemaah. Ya. Dulu pernah kejadian, Salamah bin Al-Aqwa, salah sahabat Nabi, nyeritakan, ada seorang yang dia makan di sini Nabi SAW pakai tangan kiri. Makan gitu. Nabi mengatakan, kul biyamik, makan pakai tangan kanan. Dia mengatakan, la asli enggak bisa, Nabi enggak bisa. Setelah itu dia tidak mampu. Nabi mengatakan, lastatota, kamu enggak bisa, benar. Ma mana'u ilal kibr. Ini tidak mengatakan seperti itu kecuali sombong aja, dikasih tahu enggak mau. Ma rafa ila fi. Terus jadi gini, tangannya gini, padahal masih muda. Enggak bisa makan, enggak bisa ngapa-ngapain gini. Itu yang pertama. Kisah yang kedua, ya, ada seorang yang dia mengatakan, saya tahu kalau tidur tangan saya kemana, ke atas atau ke bawah, ke ranjang saya tahu. Padahal Nabi mengatakan orang yang tidur itu bangun tidur cuci tangan karena dia tidak tahu aina batat jadu, tangannya kemana. Saya tahu. Habis itu ke kamar mandi, dia cebok masuk sampai siku-sikunya, nggak kembali sampai mati. Yang ketiga, tak kala ada orang ceramah menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Abu Hurairah qala Nabi Abu Hurairah yang lain itu. Dia keluar dikejar ular, orang enggak pada lihat. Udah bingung dia, lari keluar dari genteng, turun dari atas masjid. Ini banyak kisah-kisah semacam itu. Bahkan ada seorang rawi hadis, guru dia, seorang guru. Dia membaca hadis bahwasanya orang yang mengangkat kepalanya ke langit itu dia akan dirubah wajah himar atau bentuk himar. Ah kok tenalah dilihat gini. Ternyata bentuknya wajahnya himar. Kalau meriwayatkan hadis pakai hijab, pakai tabir. Ada yang ngintip. Syekh, kenapa kok nggak pernah kelihatan Syekh? Oh enggak apa-apa, dia guruku kayak himar. Syekh, kenapa Syekh? Afwan, aku melihat gini-gini. Iya, saya pernah menyelisih hadis Nabi. Masa orang sholat melihat ke atas dibikin kayak himar gitu. Ya, dan ternyata kayak himar. Dia menyelisih dari imam seperti itu. Himar itu keledai, bukan kedelai ya. Dan banyak kisah-kisah semacam itu. Maka jangan menyelisih perintah Nabi kalau kita mampu. Bahkan kalau kita bisa,
ada sunnah Nabi atau hadis Nabi, minimalnya kita harus amalkan sekali dalam kehidupan kalau kita mampu. Kalau tidak bisa, azam dalam hati. Semua sunnah Nabi, saya tahu di antara sunnah Nabi yang senangi oleh laki-laki adalah poligami. Kalau kita nggak mampu poligami, tidak apa-apa, tapi ada azam. Saya sendiri ada azam, tapi saya sadar diri. Saya sadar diri, ya, orang itu menikah lebih dari satu harus punya kemampuan mental bagus, keadilan bagus, ilmunya bagus, pemasukannya juga bagus. Jangan cuma modal nikah. Tapi kita doakan, saling mendoakan. Karena ya, saya punya data loh ya. Karena beberapa saudari-saudari kita di Sukoharjo ini perawan tua dan janda. Kita menikahi bukan karena pengen senang-senang, tapi pengen agar suara wanita itu punya suami. Dan nanti di akhir zaman, satu laki dengan 50 perempuan masih turah perempuannya. Memang itu sunatullah. Dan malah yang paling banyak penduduk akhirat, yang penduduk neraka itu siapa? Perempuan. Karena memang jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Iya. Apalagi sunnah yang antum tahu, sunnah sholat. Seperti Ummu Habibah, beliau senantiasa melaksanakan 12 rakaat sehari semalam sholat rawatib. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, aku bangunkan rumah di surga. Allah bangunkan rumah di surga. Kata Ummu Habibah, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu meskipun sakit. Kata Anbasah, saya tidak pernah meninggalkan sejak saya mendengar dari Ummu Habibah. Umurnya Anbasah, saya tidak pernah mendengar dari Anbasah kecuali saya mengamalkan dan tidak pernah meninggalkan. Ali bin Abi Thalib juga diajari. Tak kalah Fatimah minta pembantu, pelayan atau budak. Kata Nabi, sini sama Ali. Tak ajari, ada yang lebih baik dari itu. Apa? Baca ini. Diamalkan sebelum tidur ya, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kata Nabi itu lebih baik daripada budak, daripada pelayan. Kata Ali bin Abi Thalib, itu tidak pernah aku tinggalkan. Sampai di perang Siffin ya Ali. Sampai pun perang Siffin yang kondisinya carut marut semacam, nggak pernah saya tinggalkan. Itulah semangatnya mereka ngamalkan sunnah. Kalau kita itu sunnahnya malas, nggak lagi semangat, itu salah. Usahakan amalkan, karena sunnah itu menempel dari amal-amal yang wajib. Makanya ada sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, haji wajib, haji sunnah, ada umroh wajib, umroh sunnah, semuanya ada. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib laki-laki, yang sunnah perempuan. Bukan laki-laki nggak ada sunat atau khitan itu sunnah gitu, nggak ada. Wajib untuk laki-laki. Ya. Itu yang ke berapa tadi? 8. Selesaikan nggak? Ada waktunya. Kurang berapa? Kurang berapa? Di sini. Kalau kurang banyak ya 2 sesi. Oh iya, satu lagi lah 9 ya. Satu lagi ya. Yang ke-9, at-taslim li hukmin nabi waridho bihi. Kalau kita muslim sejati, beradab kepada Nabi, harus menerima pasrah dengan hukum Nabi dan ridho keputusan Nabi. Karena Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun. Demi Tuhanmu, sejatinya mereka itu enggak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga menjadikanmu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak didapati dalam hati mereka sempit sesak. Antum kalau ada masalah A dengan si B, misalnya masalah harta waris, ini sering kejadian. Yang misalnya seorang istri nemeni suaminya, ya, nemeni suaminya selama sakit, anaknya kuliah ke luar negeri atau keluar daerah, luar pulau misalnya. Bapaknya sudah meninggal, anaknya datang lagi utuk-utuk. Istrinya dapat 1/8, anaknya dapat sisa semuanya. Loh kok namun gini-gini, nggak bisa. Misalnya istrinya ini istri sambung misalnya, dapat 1/8. Jadi istri itu dapat 1/8 kalau suami punya anak, kalau enggak dapat 1/4. Ini sudah menjadi ketetapan dari Allah, harus nerima. Ketetapan dari Rasulullah, harus nerima. Kalau enggak berarti enggak beriman, dan banyak permasalahan semacam itu.
Saya ngomong ya, wallahi, saya sorohatan. Hukum musik yang rojih, semua ulama mengharamkan musik-musikan, terutama gitar, terutama organ, kayak itu haram. Yang keliru memahami cuma Ibnu Hazm. Jadi imam, kalau kita ngatakan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengharamkan. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Zawi, Imam Sauri, banyak imam mengharamkan. Cuma keliru satu, Ibnu Hazm. Karena beliau menganggap hadisnya dhaif. Tapi ternyata Imam Bukhari dalam syaratnya yang ketat memasukkan hadis itu dalam sahihnya. Abu Hazm itu jauh di Andalus, nggak tahu. Nah sekarang kita sudah tahu. Misalnya ada 1 juta ulama, 1 ulama keliru, mana yang diambil? Yang keliru itulah nafsu. Keliru orang tuh. 1 juta ulama mengharamkan musik. Dari zaman sahabat tabi'in dan ba'u tabi'in mengharamkan musik. Ibnu Hazm keliru, diambil. Subhanallah. Inilah nafsu. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran jelas ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Dikatakan Abdullah bin Mas'ud, pakar hadis, itu adalah al-ghina, alat-alat musik. Sudah jelas sekali. Dan itu disepakati oleh ahlu tafsir. Tapi nafsu itu lebih nafsu. Tapi ingat, kalau memang kita senang sesuatu itu salah, jangan sampai mengucapkan halal. Jangan sampai meyakini halal. Karena ucapan dan keyakinan itu lebih berat hisabnya daripada perbuatan. Harus diingat terus ya, amalan hati itu lebih berat, hisab. Kalau kebaikan ya tambah besar pahalanya, kalau kejelekan juga besar dosanya dibandingkan perbuatan. Ya. Ya. Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah." Tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan wanita yang mukminah kalau Allah sudah menetapkan suatu putusan untuk nyari pilihan lain. Kalau ini saya kisahkan banyak sekali. Saya 2 kisah saja. Pertama kisahnya Ummu Salamah waktu diajak Nabi waktu itu perang. Waktu Hudaybiyah ya. Waktu sebelum Hudaybiyah itu namanya apa? Mau haji tapi nggak jadi. Ya. Jadi Umratul Qadha itu. Jadi Nabi itu sudah ngomong, kita akan masuk kota Mekah. Ternyata pas berangkat semuanya pada jalan kaki, pada boncengan, gonta-ganti sampai sana. Ternyata orang-orang kafir bilang, tahun ini tidak boleh, tahun depan. Rasul, waduh berat ini. Wah, apalagi sahabat yang sudah senang-senang. Rasul nyuruh sahabat, karena kita nggak bisa haji, maka kita harus tetap potong rambut, kita nyembelih binatang yang kita bawa. Itu kan ada ya dalam Islam seperti itu. Ngomong pada sahabat diem. Ya. Sampai Nabi mengatakan, "Ya Muhammad, bukankah kita di atas kebenaran?" "Iya." "Bukankah engkau Rasulullah?" "Iya." Gitu. Terus ngomong ke Abu Bakar. Abu Bakar imannya luar biasa. "Abu Bakar, bukankah kita benar menang?" "Iya." "Bukan Nabi itu Nabi Muhammad, itu Rasul?" "Iya." Lah terus, ya sudah ikuti Nabi. Akhirnya Nabi masuk ke dalam kemahnya Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, "Ini Nabi, antum keluar potong rambut sembelih hadyu." Sahabat kondisinya berat, tahu ayat ini. Melihat Nabi potong rambut, melihat Nabi sembelih binatang. Akhirnya mereka ambil rambut temannya, potong pakai pedang, dibrojal-brojal semua. Karena dalam mengamalkan ayat ini, kalau Allah dan Rasulnya menetapkan nggak boleh pilihan lain, kondisi gundah, kondisi jengkel seperti itu, kecewa. Perjalanan berapa itu? 2 minggu atau berapa? 2 minggu ya, Mekah Madinah. Naik onta, jalan kaki. 2 minggu kayaknya, 2 minggu apa 3 minggu? Ya kayak gitu, berat. Naik bus cepat. Enggak ada. Di zaman ini kalau sekarang naik kereta, Nabi. Zaman itu masya Allah beratnya. Itu yang pertama. Yang kedua kisahnya Julaibib. Julaibib itu ya maaf ya, ini memang ini yang disebutkan oleh para ulama. Dia pendek, hitam, agak wajahnya kurang. Ya wajahnya kurang sekali. Nah, waktu Nabi SAW tanya, Julaibib, udah nikah? Belum. Mau nikah? Gak jawab. Mau nikah enggak? Nabi
Saya itu harta nggak punya, wajah pas-pasan kayak gini, siapa yang mau? Tahu diri. Mau nikah enggak? Yo mau toh Nabi. Carikan wanita yang paling cantik. Jadi antara wanita-wanita cantik memang orang Ansor kan cantik. Datangi salah satu rumah penduduk. Pak, saya datang ke sini mau melamar putri. Senengnya. Nanti saya ke rumah ya. Oh iya. Ngomong sama istrinya seneng. Nabi datang mau melamar. Benar, Nabi datang, salam, duduk, dipersilakan ngomong. Saya melamar bukan untuk saya, tapi untuk salah satu sahabat saya. Siapa? Julaibib. Gak ada yang lain nanti. Gak ada si Fulan atau si Alan. Julaibib. Iya. Bentar. Tak ngomong sama istri. Mik. Nabi ngelamar anak kita, tapi bukan untuk Nabi. Hah? Julaibib. Wah teriak. Wah perempuan gitu teriak dia. Julaibib is anaknya dengar. Apa Julaibib? Anaknya datang uduk-uduk. Mi, kenapa? Nabi datang ngelamar, tapi untukmu Julaibib. Kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakulahumul khiyar. Enggak boleh kita pilih-pilih. Saya terima lamarannya. Kaget bapaknya, kaget ibunya. Tapi kalau orang itu ya melaksanakan perintah Allah itu kalau enggak menjadikan dia sebagai orang hina, tetap Allah akan muliakan. Wanita itu belum disentuh. Ternyata ada panggilan besok atau persiapan sekarang, besok perang. Julaibib sudah Qabil tuh langsung keluar rumah, siapan perang, mau berangkat. Belum nyentuh istrinya. Istrinya langsung jadi janda karena Julaibib mati di medan perang. Janda apa namanya? Janda kempling. Belum pernah disentuh sama sekali. Tapi mulia, dia dapat pahala besar. Ya, banyak kisah-kisah semacam itu jamaah. Kalau kita mendahulukan Allah dan Rasulnya, menerima hukum Allah dan Rasulnya, kebaikan itu yang kita dapatkan. Ya, insya Allah masih ada sekitar 6 poin lagi di pertemuan berikutnya atau 7 poin. Ada pertanyaan? Jelas ya Ma? Monggo. Saya ingin bertanya. Ya. Musik kan haram. Ya. Terus kalau selawatan itu kan juga pakai rebana ya Ustaz. Apakah itu juga termasuk haram? Terima kasih. Iya, pertanyaan yang sangat bagus dan harus dijawab serius. Di zaman Nabi yang main alat duf, ingat duf itu alatnya dipukul duk 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 duk, yang main anak-anak kecil, perempuan-perempuan kecil, dan itu para budak atau orang-orang bawahan. Maksudnya bukan istri Nabi, bukan sahabat-sahabat Nabi senior, nggak ada. Dan mereka kalau anak kecil itu yang disampaikan ya itu tentang perjuangan para pahlawan di medan perang, di medan di zaman jahiliyah atau di waktu Islam. Dan yang dengarkan kalau yang nyanyi perempuan ya orang-orang perempuan, yang nyanyi laki dengarkan laki, itu duf. Adapun yang sekarang tung 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 itu, dan itu haram. Apalagi yang dipetik, apalagi yang sampai macam-macam, itu hukumnya haram. Nah kalau sekarang mau dia seperti di zaman ini boleh duk duk duk, seperti awal-awal muncul Raihan. Ya Rasulullah duk 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 gitu aja. Tapi bukan neng 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 itu enggak. Ini perhatikan. Dan musik yang sekarang ini hampir semuanya haram. Kalau mau yang semacam itu. Tapi juga dengan syarat tadi, kalau yang nyanyi anak perempuan kecil, yang dengarkan perempuan, yang nyanyi laki, yang dengarkan laki, tidak ada ucapan-ucapan jorok, tidak ada ucapan-ucapan mesum, tidak ada ucapan-ucapan yang Allah laknat. Kalau ada ucapan memuji Nabi di atas memuji Allah, haram. Dan nanti kita sampaikan, di antara beradab Nabi kepada Nabi itu tidak boleh mengatakan ya kita minta kepada Nabi dihidupkan, minta kepada Nabi ini, kepada Nabi itu, justru nggak beradab kepada Nabi. Jadi qasidah itu sekarang yang nyanyi perempuan pakai joget-jogetan, yang lihat laki-laki, hukumnya apa? Dengan yang fitrah nggak pakai ilmu dah, fitrahnya selamat, itu perbuatan baik atau perbuatan jelek? Jelek. Nabi dan sahabat bukanlah para biduan.
Dan itu pun waktunya nggak tiap hari. Tidak ada satupun riwayat mengatakan nyanyian tiap hari. Pertama, waktu perang. Ayo kaum muslimin, maju, 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 semangat begitu. Yang kedua, waktu Idul Fitri, Idul Adha. Sekarang setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Saya setiap malam Jumat diganggu sampai jam 2, sampai jam 1, sampai subuh. Habis itu mereka nggak ada yang jamaah subuh. Kalau mau dengerin saya. Jadi dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 dangdung dung, dangdung dung. Nanti dari setengah 10 sampai jam 10 kurang seperempat kajian 15 menit. Habis itu dangdung dung lagi sampai jam 2. Saya pernah sakit, subhanallah, nggak bisa tidur. Itu dia sudah nggak salawat kepada Nabi. Kedua, membuat hal yang baru. Ketiga, mendolimi tetangga. Ingat, setiap yang kita lakukan, ucapan perbuatan kita akan dihisab. Kalau kita mengatakan itu baik, ya sudah, itu kebaikan yang tidak ada dasar ilmunya. Kalau mengatakan itu jelek, dan itulah fitrah kita. Jadi dikatakan tadi yang boleh itu duf, 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 duf. Tahu kan duf kan? Yang dia apa kayak dulu apa yang itu loh, terbangan itu cuma satu. Kalau kanan kiri ditutup namanya tulub, itu haram sudah. Jadi dub enggak nonang itu enggak. Itu dijelaskan oleh para ulama ya ahkam tentang masalah alat musik itu ya. Nabi mengatakan kan akan ada umatku yang menghalalkan musik, sutra dan zina. Zina tetap haram, sutra juga haram bagi laki-laki, demikian juga musik. Tapi kalau sudah kecanduan bagaimana? Berusaha minta kepada Allah. Pasti bisa. Kita semua rata-rata dulu ya musik-musikan denger. Saya itu di rumah, di tetangga hampir tiap hari denger yang namanya siapa dulu? Ebit GAD, Kus Plus, kan zaman-zaman dulu kayak gitu kan. Ya tapi kan sudah tahu nggak boleh. Bahkan saya dari kecil itu suka gambar orang. Lukisan saya masih SD. Ya tulis gambaran saya itu 1 juta. Padahal zaman itu loh. Harganya mahal. Karena saya kalau gambar mirip. Tapi setelah belajar kajian, oh ternyata besok suruh menghidupkan, haram, tinggalkan. Jadi kalau ilmu sekedar wawasan, orang-orang Yahudi. Ilmu diamalkan, kaum muslimin. Nggak punya ilmu beramal, Nasrani. Milih mana? Yahudi, Nasrani atau Muslim? Muslim berilmu, amalkan. Berilmu, amalkan. Ya buang-buang waktu sia-sia haram. Ngegame terus juga haram. Saya berani nyampaikan ini, mau live, mau nggak live, mau besok wis Pak Jafar buang aja. Nggak apa-apa. Karena kalau saya mengucapkan asal-asalan di hadapan Allah lebih berat daripada yang antum. Ya, jelas. Ini saya sampaikan ke orang keluarga saya, ini haram, ini halal. Prinsip itu nggak boleh ditawar-tawar. Tapi akhlak tetap, dan itu yang diajarkan oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bu, saya nggak akan keluar Islam. Tapi ibu nggak mau makan, tetap saya berbuat baik. Seandainya ibu punya 7 nyawa, 10 nyawa, mati, hidupkan lagi, saya akan tetap berbuat baik, tapi saya tetap Islam. Nggak mau saya nyembah patung. Prinsip nggak boleh dibuat main-main. Jelas ya? Jelas, Mbak? Ya. Oke, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis.